Izinkan kami melaksanakan tugas kami. Bukan melaksanakan tugas harus di masyarakat dong. Masyarakat. Ya biar masyarakat tahu lah. Bacain dulu, bacain di. Ini saya ke Mahkamah ke Pak Bagir. Bacain di. Hukum yang nggak ada. Bapak tidak mengakui putusan Mahkamah Agung. Ini masih sidang, Bro. Ada Mahkamah Agung yang membantah putusannya dari pengadilan juga ini. Iya, mana pengadilan? Gantian ngomong. Mahkamah Agung. Berbeda. Menganulir, Pak. Yang soal sidang lo hakim, mediasi segala macam cerita. Biar masyarakat tahu. Itu hanya surat, ini putusan, Pak. Putusan Mahkamah Agung Udah. itu di Pak 20 tahun disimpan. Nanti sampaikan aja ke kami. 20 tahun disimpan masyarakat. Putusan PN itu menang. Putusan PT menang. Kasasi digantung 20 tahun. Ya, itu kan bukan. Ini yang membatalkan PT salah tanggal di putusan itu. Jadi sebenarnya nggak dapat. Terus lanjut aja. Ini sedang digugat juga. Iya, Kemenku sedang digugat. Pak Bagir, Pak dengerin ya, Pak Bagir. Kami minta mohon untuk ditunda, Pak. Sampai adanya penyelesaian yang benar secara hukum. Kalau melaksanakan Kalau dia bisa membuktikan benar salinan putusan itu benar, kita jalanin, Pak. Kita ikhlas. Ya. sebentar. Dan itu sudah kita uji, dan kita sudah laporkan. Saya sudah tahu ya. Kalau melaksanakan tetap melaksanakan. Semua wartawan sudah siap. Saya akan katakan, Satgas dari KPN telah melakukan perbuatan perampokan dengan menggunakan perusahaan yang ada palsu. Memang surat palsu itu sudah saya beri ke polisi, ke Mabes. Sudah saya beri. Makanya beri kesempatan kami bicara dan sudah lapor polisi, lapor KPK. Ya pada prinsipnya kita menolak, Pak. Kita nggak mau dipasang, Pak. Apapun alasannya, ya. Tidak ada alasan. Tidak ada pemasangan hari ini. Kalau memang, ya dengar ini ya, kalau memang Pak Andri Tejadharma itu obligor, sudah tentu dari dulu ini sudah dialihkan ke pihak manapun. Tapi karena memang tidak ada menerima uang dari BI, sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan oleh kalian-kalian itu, maka dia tetap bertahan di sini. Begitu loh. Jadi gue mereview lagi sedikit soal sengkarut yang terjadi antara Bank Sentris Internasional dengan Bank Indonesia dan Kemenq. Ya kasus ini memang sengkarut ya karena dikait-kaitkan dengan kasus BLBI seolah-olah seperti itu. Kenapa seolah-olah? Karena memang aslinya urusan antara Bank Sentris Internasional dengan Bank Indonesia itu bukan soal bantuan likuiditas, tapi urusan jual beli promes, dilengkapi dengan jaminan tanah, sertifikat tanah seluas 452 hektar yang ya sampai sekarang entah di mana keberadaannya itu, masih terjadi saling silang antara Bank Indonesia dan Kemenq di pengadilan, yang mana kedua pihak ini sekarang lagi digugat oleh Bank Sentris Internasional melalui Andri Tejadharma selaku komisaris Bank Sentris. Nilai gugatannya ya lumayan besar ya, 11 triliun. Tapi kalau kita review perjalanan kasus ini dari tahun 98 sampai yang kemarin nilai 11 triliun itu ya rasa-rasanya memang ya cukup pantas lah atas apa yang selama ini sudah dialami oleh Andri Tejadharma selaku komisaris Bank Sentris Internasional. Kasus ini menarik ya karena banyak hal-hal yang ya menurut temuan teman-teman di lapangan itu mengejutkan gitu ya. Ya yang kalau temuan di lapangan itu kan ternyata ya soal putusan Mahkamah Agung 1688 misalnya yang salinannya dipakai sebagai dasar hukum untuk melakukan penagihan dan dari penagihan itu kemudian berlanjut ke penyitaan
Nah, temuan teman-teman bad boys di lapangan ternyata salinan putusan itu tidak terregister di Mahkamah Agung. Nah, sementara kita tahu kan di era keterbukaan ini semua putusan peradilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung itu dimuat di website Mahkamah Agung. Teman-teman bad boys mengecek dan putusan tersebut tidak terregister. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh pihak Andri Teja Dharma dengan berkirim surat ke Mahkamah Agung dan dijawab melalui juru bicara melalui suratnya bahwa terhadap kasasi kasus yang dimaksud tidak pernah diajukan permohonan. Nah, kok bisa keluar salinan putusannya sedangkan permohonan kasasinya nggak diajukan ya oleh para pihak tentunya ya. Jadi nggak ada proses kasasi terhadap kasus tersebut. Lainnya kok tiba-tiba ada salinan putusannya gitu kan. Itu baru tanda tanya pertama. Tanda tanya yang kedua tentang salinan putusan kasasi MA 1688 tersebut yaitu adanya keterangan dari Prof. Bagaimana yang namanya tertera di salinan putusan tersebut sebagai salah satu hakim yang memproses perkara tersebut di Mahkamah Agung. Nih teman-teman bad boys berhasil menemui beliau. Pertemuan pertama itu beliau minta waktu untuk mempelajari. 2 minggu kemudian tim bad boys bertemu lagi dan dapatlah pernyataan yang mengejutkan dari Prof. Bagirmanan bahwa dia katakan itu bukan putusan saya. Dengan demikian maka dari salah satu hakim agung membantah bahwa itu adalah salinan putusan kasasi yang dia proses. Ya itulah kemudian salinan putusan itu dipakai dasar penagihan dan kemudian lebih lanjut lagi terjadi penyitaan yang ya cukup ramai gitu ya terhadap benda pribadi milik Andri Teja Dharma di Puncak, di Bali, dan bahkan rumah pribadinya. Ini kan ugal-ugalan ya. Tentunya ya, dengan dasar kami juga kemarin sudah menyampaikan kami punya dasar juga, kami akan menolak dengan dasar ya. Nanti kita ngobrol ya, dasarnya apa, terus yang kami tolak apa. Kan Mbak Polisi pasti paham hukum lah untuk mengamankan dan ngapain apa ribut-ribut. Jadi kita coba dasarnya apa dan kita juga akan lawan apa. Kalau nggak ada dasarnya ya tetap akan kami tolak lah karena dilindungi hukum lah ya hidup di hadapan hukum. Boleh yang berkepentingan siapa? Jurusita, oke. Jurusita mah. Siapa? Jurusita. Ada suratnya dari Surat Kementerian tugasnya. Keuangan. ya, Pak. Ya. Oke, dari pengadilan ada kan? Oh enggak, kami Kementerian Keuangan. Ya. Itu dia, makanya kami Agung. Jadi ini nanti langsung kita laksanakan. Enggak, sebentar. Kalau kita Sebentar. nanti ada diskusi, nanti diskusinya di kantor. Oh enggak bisa. Aduh. Nggak apa-apa. Ya, PP 28 itu harus ada penanggung hukum. Pak, kalau Bapak bilang aparat begini, dia punya ini negara, punya orang, punya negara. Bagian dari negara itu rakyat juga bagian negara, Pak. Pak, dasar hukumnya main dulu, itu aja dulu. Menghadapi dan berhubungan dengan acara Dasar hukum yang menghadapi apa, juga. kita ini mana? Sudah dijawab. Coba dibacakan salinan Coba bacakan sama putusannya, sama putusannya apa? Kita kalau mau diskusi nanti di pengadilan atau di kantor. Apa mulai Tapi tetap
Kami memahami. Bukan surat paksa, ini surat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Bacain di biar Menerima jelas, permohonan biar itu. pada mendengar, Biar pada pendengar. biar pada mendengar. Mereka bawa surat Mahkamah Agung. Kami terima surat Mahkamah Agung tidak menerima permohonan. berkas kasasi. Jadi artinya tidak ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kami pernah ke Pak Bagirmanan dengan putusan menang, itu. PT menang. Pak Bagirmanan nggak mengakui putusan itu. Langsung aja. Ya beritain aja. Ya, silakan. Izinkan kami melaksanakan tugas kami. Bukan Melaksanakan tugas harus di masyarakat dong. masyarakat. Masyarakat. Hukumnya Ya biar masyarakat tahu lah. Bacain dulu, bacain di. Ini saya ke Mahkamah ke Pak Bagirmanan. Bacain di. Hukum yang nggak ada. Bapak tidak mengakui putusan Mahkamah Agung kasasi ini. Ini masih sidang, Pak. ada Mahkamah Agung yang membantah, Pak. Putusannya dari pengadilan juga ini. Iya mana pengadilan? Gantian ngomong. Mahkamah Agung. Jangan berbeda. Menganulir, Pak. Yang soal sidang yuk, hakim, yang mediasi segala macam ceritain. Biar masyarakat tahu. Itu hanya surat, ini putusan, Pak. Putusan Mahkamah Agung Udah. itu di Pak 20 tahun disimpan. Nanti sampaikan aja ke kamera. 20 tahun disimpan masyarakat. Putusan PN itu menang. Putusan PT menang. Kasasi digantung 20 tahun. Ya, sudah. Itu kan bukan Ini yang membatalkan PT salah tanggal di putusan itu. Jadi sebenarnya nggak bepat. terus lanjut aja. Itu kan urusan dengan pengadilan. Bukan, ini sedang digugat juga. Iya, Kemenku sedang digugat. Pak Bagir nih, Pak. Dengerin ya, Pak Bagir. Sedang jalan. Ini Pak Bagir nih ngomong nih. Dan kalau kita perhatikan dalam proses-proses penyitaan tersebut, pihak eksekutor membawa-bawa itu salinan putusan kasasi MA 1688 yang di situ terjadi perdebatan dari pihak Satgas BLBI merujuk kepada salinan putusan tersebut. Sementara dari pihak Andri Teja Dharma tegas bahwa salinan putusan itu bermasalah. Bahkan pada penyitaan yang terakhir di rumah pribadi, Andri Teja Dharma dengan tegas menyatakan bahwa salinan putusan tersebut palsu. Saya kasih tahu. Saya minta mohon untuk ditunda, Pak. Kalau Sampai adanya penyelesaian yang benar secara hukum. kalau melaksanakan Kalau dia bisa membuktikan benar salinan putusan itu benar, kita jalanin, Pak. Sebentar. Kita ikhlas. Ya, sebentar. dan itu sudah kita uji, kita udah laporkan. Saya kasih tahu ya. Kalau melaksanakan tetap melaksanakan. Semua wartawan sudah siap. Saya akan katakan Satgas dari KPN telah melakukan perbuatan perampokan dengan menggunakan perusahaan yang palsu. Surat palsu itu sudah sampai ke polisi, ke Mabes. Sudah saya pegang. Makanya beri kesempatan kami bicara dalam. Sudah lapor polisi, lapor KPK. Ya pada prinsipnya kita menolak, Pak. Kita nggak mau dipasang, Pak. Apapun alasannya, ya. Tidak ada alasan. Tidak ada pemasangan hari ini. Kalau memang, ya dengar ini ya, kalau memang Pak Andri Teja Dharma itu obligor, sudah tentu dari dulu ini sudah dialihkan ke pihak manapun. Tapi karena memang tidak ada menerima uang dari BI, sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan oleh kalian-kalian itu, maka dia tetap bertahan di sini. Begitu loh. Ya, itu ceritanya soal salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang bermasalah alias diduga palsu. Wah, kalau kata gua diduga palsu, kalau Pak Andri bilang udah langsung palsu, kan mungkin jauh mengetahui lebih detail data informasi dibanding gua tahu gitu. Nah, tapi itu baru salah satu kepalsuan yang terungkap. Ada satu lagi palsu yang juga menarik ya untuk dicermati, yaitu adanya rekening rekayasa. Rekening yang direkayasa. Ini lagi-lagi rekayasa. Tadi bahasa rekayasa salinan putusan yang ujung-ujungnya disebut itu salinan putusan palsu. Nah, ini ada lagi rekening rekayasa yang nanti juga ujung-ujungnya disebut lagi rekening palsu, di mana itu adalah tempat penampungan dana dari BI. Itu keluyurannya di rekening yang itu tuh, bukan di rekening asli milik Bank Sentris Internasional, tapi itu cerita
yang berikutnya. Sekarang sampai sini dulu, oke. Sehat selalu dan tetap bermartabat.